Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, Merah Putih Jayanti. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dari berita channel ini. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang apapun. Semoga keluarga kita juga dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Oke, sahabat petani pisang, saya akan bercerita sedikit masalah berkebun pisang di lahan sawah. Jadi sudah saya kasih tahu lahan ini adalah lahan sawah. Bisa dilihat di sebelahnya ini ditanami jagung. Jadi ini adalah lahan sawah berair. Kalau hujan ini banjir. Kalau tidak hujan, lahannya ini sangat keras. Dan saya mengantisipasinya, rumput-rumput seperti ini tidak saya bersihkan bertujuan apa? Agar area perbonggolan dari pisang itu tidak retak. Jadi manfaat rumput di area perbonggolan pisang kalau tidak kita buang itu tidak akan retak tanah. Jadi pertumbuhan akan tetap stabil. Nah, di sini jarak tanamnya untuk Cavendish 2,5 meter kali 2 meter. Kalau yang Ambon jarak tanamnya 3,5 kali 2,75. Lah pisang raja berapa? Sama. Jadi ada yang masih bertanya jarak tanamnya berapa? Yaitu kita tergantung dari pisangnya. Kalau pisangnya tidak terlalu tinggi, kita bisa memberikan jarak tanam 2 meter kali 2 meter, 2 meter kali 2,5 meter. Lah, untuk Ambon karena agak tinggi kita jarak tanam agak jauh. Manfaat jarak tanam yang jelas itu sangat besar karena saya juga ada lahan yang jarak tanam rapat bisa disyuting, itu yang sebelah barat itu. Nah, itu barat jalan itu jarak tanam 1,5 meter kali 1 meter, 1,5 meter kali 1,5 meter. Semua pisang mulai Ambon, Muli, Raja dan Cavendish. Hasilnya bagaimana? Yang jarak tanam dekat itu kelemahannya itu area perbonggolan kurang terkena sinar matahari. Berakibat apa? Kalau pas musim hujan itu mengakibatkan fatal, jamur, dan jamur cepat menyebar ke area lahan kita semua. Jadi akan cepat menyebar beda dengan jarak tanam jauh. Nah, untuk buah juga kalah dengan jarak tanam yang jauh. Jarak tanam dekat itu apalagi di lahan sawah itu sangat kurang bagus. Jadi kalau di sini kita bisa mengeluarkan taruhlah 7-8 sisir, itu sudah sangat bagus karena lahan sawah. Kalau di jarak tanam cukup 1 meter, 1,5 meter, itu cukup 4 sisir, 3 sisir. Nanti kita akan ulas, kita ambil video di sebelah sana. Jadi yang pertama jarak tanam seperti itu tadi yang saya jelaskan. Plus minusnya seperti itu, jarak tanam dekat dan jarak tanam jauh. Permasalahan pisang yang sering ada, yang banyak ditanyakan oleh netizen itu adalah pupuknya apa, Pak? Pupuk saya menggunakan Ponska Plus. Nah, kapan kita melakukan pemupukan? Melakukan pemupukan pada waktu setelah tanam. Jadi kita setelah tanam itu kurang lebih umur 1 bulan kita kasih Ponska Plus atau Ponska biasa. Nggak usah banyak-banyak karena baru tanam itu dia istilahnya baru sadar. Lah setelah stres dia membutuhkan makanan belum begitu banyak. Setelah itu berapa bulan lagi, 2 bulan lagi kita kasih pupuk lagi, 2 bulan lagi kita kasih pupuk lagi sampai pada waktu pembuahan. Lah pupuknya juga ganti. Waktu kita pembuahan kita melakukan pupuk dengan NPK Mutiara atau pupuk-pupuk yang mengandung kalium tinggi, yang bertujuan apa? Agar pembuahan buah dari pisang itu terisi dan juga bagus. Jadi di proses berikutnya itu pupuk semua tidak sama. Jadi sahabat petani pisang bisa melakukan seperti itu, seperti apa yang sudah saya lakukan. Jadi jarak tanam sudah, pupuk sudah, penyakit pisang sudah sering saya bahas. Daripada mengobati, lebih baik Anda itu mencegah. Mencegahnya bagaimana? Ya kita sering melakukan pembersihan.
pengurangan anakan, penyemprotan atau kasih dolomit, kasih garam, atau kita kasih lagi dengan istilahnya anti jamur bisa berupa gamping, berupa bisa baiklin dan lain sebagainya. Obatnya hanya itu saja. Waktu sehat kasih agar nanti pada waktu terkena penyakit pisang kita insya Allah tidak akan terkena penyakit. Kalaupun terkena penyakit tidak akan fatal, tidak akan parah merusak lahan kita. Jadi banyak penyakit pisang itu juga layu fusarium itu aja. Itu obatnya ya pencegahannya seperti itu. Rutin kita melakukan perawatan dengan pemberian kapur dolomit, kita memberikan anti jamur bisa berupa obat-obat jamur di toko pertanian, atau Anda bisa memberikan kapur dolomit, atau memberikan gamping, atau Anda bisa memberikan baiklin, sovel, ataupun istilahnya sari teh, atau istilahnya itu cengkeh itu loh, pupuk cengkeh apa sari cengkeh itu. Jadi cengkeh kita rendam itu juga bisa untuk obat dari pisang yang terkena layu fusarium. Jadi kita sudah membahas jarak tanam, pupuk, dan istilahnya penyakit. Nah, jadi ini adalah banyak yang terjadi di area-area kita, lahan-lahan kita. Jadi pesan saya sudah menanam pisang hampir 5 tahun. Jadi alhamdulillah di lahan-lahan yang sulit seperti ini saya berani berspekulasi menanam pisang di lahan sawah. Karena hari ini kita menanam padi, harga jual dan perawatan sangat ribet. Kita jual pisang, kita buat untuk nomor beli beras. Nah, penjualan bagaimana? Kalau barang kita bagus, otomatis tengkulak akan datang. Kalau kita rutin panen, para pengepul akan selalu bertanya. Yang jelas kita harus mengutamakan kualitas. Nah, itu yang sering banyak ditanyakan. Ada lagi pertanyaan, Pak, itu pohonnya kok pendek? Ada videonya, sama cari. Kita lakukan pemotongan agar tidak terlalu tinggi. Cuma dampaknya ya juga seperti itu. Buah kurang landung, tapi kalau nutrisi bisa kita up, insya Allah juga buah bagus. Kurang menit. Itu muncul. Jadi sudah berapa? 1 jarak tanam, 2 pupuk, 3 penyakit, 3 masalah penjualan. Nah, kalau kualitas bagus kita harus melakukan penyuntikan pada waktu istilahnya ontong itu berdiri kita potong. Nah, itu nanti ada saya buatkan video lagi. Terus yang kedua, jarak kalau pohon pisangnya ingin pendek, kita lakukan pemotongan. Jadi pemotongan agar jarak agar pohon pisang tidak terlalu tinggi. Oke, sahabat petani pisang, di situ yang bisa saya sampaikan ada 5 yang insya Allah ini adalah permasalahan-permasalahan di petani pisang. Pesan saya, jangan di skip, lihat video secara seksama agar Anda tidak gagal paham dan bisa paham tentang pertanian pisang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.